Ya. Bersama saya saat ini ada Bapak Budi Mulyono SPDMM dari SDN Kayu Putih 09 sebagai kepala sekolah. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Selamat siang ini ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat Bu. Baik, pada kali ini Pak Budi saya mohon waktunya dan terima kasih juga nih Bapak sudah menyediakan waktunya. Saya kebetulan sedang bertugas untuk melakukan wawancara dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan atau nilai-nilai kebaikan universal gitu sebagai pemimpin. Pak Budi kan sudah lama nih ya jadi pemimpin ya di sekolah gitu. Namun sebelum kita mulai pembicaraan kita, wawancara kita, mungkin ada baiknya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak. Terima kasih Bu Retno sebagai guru kami di SDN Kayu Putih 09. Perkenalkan, nama saya Budi Mulyono SPDMM. Saya menjabat kepala sekolah di SD kita ini sejak tahun 2021, tepatnya September 2021 hingga saat ini. Pengalaman sebelumnya saya kepala sekolah di SDN Jatinegara Kaum 14 sejak 2017 sampai 2021. Pengalaman sebagai guru, pertama saya diangkat tahun 1986 atau 86 di SDN Jati Rawamangun 22 Petang. Terus kemudian berganti nama menjadi SD Jati 10. SD Jati 10. Kemudian tahun 2000 ada mutasi, saya mutasi ke SDN Pulau Gadung 1 dari tahun 2000 sampai 2004. Terus tahun 2004 saya mutasi kembali masih guru di SDN Jatinegara Kaum 01 dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015. Terus setelah dari Jatinegara Kaum saya mendapat tugas kembali, mutasi kembali di SDN Cipinang 01 atau lebih tepatnya dikenal sebagai SD Kuda Laut. Nah, setelah itu saya baru pengalaman sebagai kepala sekolah. Itu riwayat kedinasan saya, barangkali ada tambahan lagi. Ya, itu pengalaman yang luar biasa ya tentunya ya. Pengalaman mengajar sebagai guru, kemudian sebagai kepala sekolah. Dan mungkin selama Pak Budi bergelut di dalam dunia pendidikan ini pasti kan akan menghadapi ya setiap harinya atau bahkan setiap saat pasti ada saja kasus-kasus kemudian yang muncul di satuan pendidikan. Dari berbagai macam kasus gitu yang Pak Budi hadapi selama ini, bagaimana cara Pak Budi untuk membedakan sebuah kasus itu apakah termasuk ilmu etika ataupun rujukan moral? Ya. Benar apa yang Ibu Retno sampaikan bahwa guru, ya, guru kita bicara guru ya, kalau bicara umum semua. Intinya semua orang akan menghadapi masalah utamanya murid, karena kita menghadapi atau berhadapan dengan murid dengan sosial ekonomi dan karakter yang berbeda-beda. Yang pertama yang kita harus pahami ya kita karakter anak-anak dulu. Ya sebagai guru kita harus paham betul karakter tiap-tiap anak, karena tiap anak pasti ada perbedaan. Perbedaan itulah yang kita pahami. Nah, bila terjadi satu kasus, misalnya entah murid tidak masuk, entah itu karena ya katakanlah penakalan murid berkelahi atau bahasa sekarang dikenal istilah bullying. Nah, menghadapi hal kayak begini, kadang-kadang saya berhadap malah sering bila ini sudah agak sedikit besar, saya diskusi dulu dengan guru-guru tim guru. Kalau mengidentifikasi gimana Pak, ini kasus ini termasuk ilmu etika atau soal rujukan moral itu seperti apa? Nah, kalau yang etika dan moral itu etika kan bisa menyangkut tata krama, sopan santun. Nah, kalau moral itu kan apa ya? Lebih tepatnya moral masih lebih tepatnya. Moral itu sikap,
sikap ya. Ya artinya secara etika dan moral itu sebenarnya beda tipis aja. Tinggal ketika kita membedakan ini kasus ini bernuansa atau ke ranah yang apa namanya etika dan moral itu, saya harus menganalisis dulu bisa pelajari dulu kasusnya seperti apa. Misalnya anak sering tidak terlambat, tidak tepat waktu. Kalau hanya sekali waktu karena mungkin faktor terlambat kemacetan itu udah umum lah, biasa bisa gitu. Tapi kalau misalnya ini nanti berkembang lebih ini, ya saya akan lebih mendalami kembali apa penyebabnya anak itu. Nah kalau nanti berkaitan dengan etika, saya kalau mandi orang kayak ada perubahan. Berarti kalau misalnya ketika Bapak tadi ya sebagaimana ada kasus di etika seperti itu, misalnya ada siswa yang tidak masuk karena mungkin ada keluarga yang sakit atau apa, jadi orang tua menunggu adiknya yang sakit, itu seperti itu dalam etika ya Pak. Ya. Nah itu bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan dalam situasi seperti itu? Nah kalau seperti itu memang dilematis, memang jadi korban hati terlambat ada. Tapi kita sebagai sekolah, artinya guru, kepala sekolah, keluarga sekolah harus bersikap mentolerir sedikit kalau memang kondisinya seperti itu. Sama-sama perlu mendapat perhatian. Yang jadi korban kan anak itu tadi datangnya terlambat. Secara aturan itu sudah melanggar. Nah kita kan harus tetap menegakkan aturan yang tapi kita toleran. Ya selama kondisinya seperti itu memang ini ada keluarga yang sakit dan berat atau memang si orang tua itu sakit, ya sedikit kita sedikit mengakomodir secara aturan kita salah. Tapi kita berusaha namanya kebijakan. Berarti ada langkah-langkah ya Pak yang harus kita lakukan. Ya harus. Selama ini langkah-langkahnya bagaimana? Nah langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama komunikasi dulu. Setelah komunikasi dengan orang tuanya, berarti kan saya sebagai pimpinan dapat laporan dari gurunya nih, Pak si ini begini. Nah belum ada perubahan juga, baru saya panggil ke guru berkomunikasi dengan orang tuanya supaya nanti berhadapan hasilnya kita berdiskusi. Kalau berhadapan kan kayaknya serem banget. Nah berdiskusi, mudah-mudahan ada jalan yang langkah yang sederhana memang. Komunikasi dulu, saya punya datanya dulu, baru saya sampaikan ini ada keluhan dari gurunya begini, bagaimana informasi dari orang tua. Kalau orang tuanya komunikasinya klop dengan bahasa guru, apa yang dialami sama guru, enak kita kasih solusi. Awalnya mengidentifikasi kasusnya dulu ya Pak, kemudian melibatkan orang-orang yang memang terkait dengan hal tersebut. Ya, kemudian dengan komunikasi. Nah selama ini terutama sebagai pemimpin sekolah gitu ya Pak, adakah tantangan yang Bapak hadapi pada saat menghadapi kasus-kasus seperti ini? Ya dibilang pernah, ya dikatakan sering bisa. Yang namanya sebuah sekolah, kita berhadapan dengan ratusan murid dengan latar belakang orang tua yang berbeda-beda. Tentu kita menghadapi suatu permasalahan pun tidak solusinya antara permasalahan satu dengan permasalahan yang punya solusi yang berbeda-beda. Setelah apa? Ya, kita bisa membedakan ini semua permasalahan ini kan kita analisa data-datanya dulu. Data ini dapat dari informasi guru yang bersangkutan, kelas yang bersangkutan. Sehingga kalau data-datanya dari guru sudah ini, guru juga pasti sudah mempunyai solusi atau jalan terbaik kepada orang tua. Ya, belum juga ketemu titik terang, barulah kita komunikasikan ke level yang lebih tinggi. Artinya Pak Guru supaya apa? Ya permasalahan itu cepat terselesaikan, yang berlarut-larut dan tidak gantung. Berarti kalau saya analisis dari pembicaraan Bapak, itu salah satu tantangannya tadi ya koordinasi dengan guru yang memang harus rapi ya istilahnya, kemudian juga analisis kasus secara detail sehingga tidak melenceng gitu ya Pak. Ya. Dan
Jadi sebenarnya ini kalau satu permasalahan itu kan apa, guru kelas dulu yang menguasai, guru dulu yang tahu dari ibaratnya dari anak dari naik ke jenjang berikutnya kan masih punya rekod dari anak kelas bawah ini, rekod si anak ini bagaimana. Nah begitu naik terus pendidikan sama guru yang berikutnya, setidak-tidaknya catatan dari yang lalu ada perubahan nggak sih? Nah, bila tidak ada perubahan di sinilah perlu dibicarakan atau melakukan tindak lanjut, kita melibatkan orang tua. Kalau bahasa misalnya tetap tidak ada perubahan, ada si anak misalnya terlambat faktor jauh, sedangkan dia mengantarkan tidak ada, ini akan berlalu merugikan anak dan membuat sekolah menjadi terganggu. Nah, bagaimana solusinya? Setelah orang tua kita tahu ini loh, begini permasalahannya, yang kita sarankan bukan kita suruh pindah, tapi kita sarankan cari sekolah terdekat supaya apa? Orang tua yang tadinya sibuk ataupun ada kegiatan yang lain dan sebagainya dia tidak terbebani akhirnya dengan berhati. Si anak juga akhirnya bisa berjalan dengan sekolah yang dekat tadi, atau orang tua bisa mengantar dan bisa pulang lagi tanpa makan waktu yang panjang. Itu mungkin salah satu solusi terbaik buat orang tua dan anak, karena kita memberikan solusi yang terbaik buat semua. Jadi aturan sekolah, disiplin sekolah tetap kita tegakkan, sementara dari orang tua tidak terbebani dan anak tidak dihukum terus karena satu melakukan pada anak itu bisa berubah, tapi kondisi seperti itu. Ini kita hanya menyarankan. Tapi kalau misalnya orang tua tetap bertahan ingin bersekolah di sini, nggak mau, karena alasannya bagaimana kan itu orang tua yang ada. Ya kita kembalikan, harus ada perubahan gitu. Kalau enggak ya itu tadi seperti itu. Jadi salah satu hal yang paling efektif dari pembicaraan Pak Budi, koordinasi komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua, seperti ya, kualitas pendidikan siswa. Kemudian apakah Pak Budi sendiri selaku pimpinan memiliki jadwal tertentu nggak untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah itu? Atau misalnya, kalau yang ini harus selesaikan cepat, kalau yang ini saya harus koordinasi dahulu dengan guru, seperti apa? Ya, kalau di situ itu ada namanya klasifikasi ya. Kita klasifikasi kembali kalau diklasifikasikan kan berarti ada tingkat kebutuhan penyelesaian. Nah, kalau memang ini berdampak amat sangat buruk sekolah, berarti ini harus dilakukan skala prioritas. Tapi kalau misalnya ini bisa diselesaikan komunikasi guru dengan orang tua, ya cukup. Tapi kalau sampai dampaknya akan membuat sekolah tidak baik, ya tentu harus sesegera mungkin. Nanti kita lihat skala prioritas dulu ya Pak, Ya. di sebuah kasus. Kemudian selama Bapak jadi pimpinan ya, adakah seseorang atau misalnya hal-hal apa, faktor-faktor apa yang sangat membantu dalam penyelesaian kasus itu? Yang pertama ya orang tua satu harus mempunyai sikap positif, mau mengakui kalau terjadi kekurangan ataupun kesalahan pada putra putrinya atau anaknya ini. Nah, ngaku dulu kalau dia bisa mengakui bahwa memang kesalahan itu ada di diri katakanlah anak atau dalam arti orang tua sudah gitu. Ya, yang penting itu pengakuan dulu. Kalau pengakuan juga dia mengakui ya saya salah gitu. Jadi pengakuan dulu. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir saya nih Pak, kira-kira dari pengalaman Bapak sebagai pimpinan, adakah pelajaran yang sangat berharga gitu yang Bapak dapatkan dalam urusan pengambilan keputusan dalam berbagai macam kasus ilmu etik ini? Pastinya ada setiap menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini contoh misalnya sekolah kita diisukan atau ada pungutan mengatasnamakan donasi. Kalau kita biarkan itu berkembang di grup atau di sekarang informasi bisa pakai WA segala macam, kita biarkan karena kita merasa tidak berjuang, nanti berkembang terus dan itu akan berdampak negatif buat sekolah. Ya kalau seperti
persoalan itu harus diselesaikan, bukan diulur-ulur gitu. Semakin banyak berita yang tidak baik, ya kita cegah. Intinya mungkin dari semua masalah yang ada, yang utama kita lakukan klarifikasi kan ya. Betul. Mungkin itu saja Pak percakapan kita kali ini. Semoga apa yang tadi Bapak sudah sampaikan juga menjadi sebuah inspirasi bagi saya dan juga teman-teman lain tentunya yang berkecimpung khususnya dalam dunia pendidikan. Ya, terima Semoga kasih juga ya. bermanfaat. Dan mohon maaf sekali lagi Pak. Oh masih ada Ya, nih. Oh ya. ini terima kasih ya atas apa namanya kegiatan ini, dan saya juga apa namanya pasti ada pesan minusnya. Ya, saya berusaha, pokoknya guru saya, sekolah saya, semua permasalahan itu apa namanya terselesaikan dengan baik. Seperti kalau berarti sampai tidak ada permasalahan kami tidak mau. Karena setiap hal pasti ada masalah. Jadi bagaimana kita mencikapi masalah. Terima kasih Bu Retno. Ya, terima kasih Mudah-mudahan banyak Pak kegiatan Budi. ini baik, Bu Retno lancar dalam ini sukses. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Budi atas waktunya. Demikian wawancara kali ini dengan Bapak Budi Mulyono SPDMM yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk tugas guru penggerak kami, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Sri Wulan dari CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 09. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Dini Hati Lestari MPD selaku Kepala Sekolah SDN Pendirian. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya meminta kepada Ibu mempersilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Winnie Hati Lestari. Saya adalah Kepala Sekolah SDN Pendirian 01 dan sebelumnya saya adalah guru penggerak Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Baik, Bu Ini, pertama mungkin saya ucapkan terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu di pagi hari ini. Kebetulan kita akan melakukan wawancara untuk tugas modul 371 di 9 kemudian pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan studi. Ya. Mungkin Ibu juga tahu ya Bu ya, kita berkecimpung di dalam dunia pendidikan, di mana masing-masing satuan pendidikan pasti memiliki banyak sekali permasalahan atau kasus-kasus yang selalu saja kita hadapi. Ada setiap hari ya. Iya Bu ya. Pada kesempatan kali ini saya pengen Bu belajar dari Ibu. Pertanyaan pertama saya, bagaimana sih Bu cara mengidentifikasi berbagai macam kasus-kasus tersebut, apakah termasuk di dalam etika atau di moral? Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita berbagi lah ya, belajar bersama-sama. Gitu ya. Baik, menurut pengalaman saya, ketika sudah terjun menjadi kepala sekolah, gitu ya, ada keputusan-keputusan yang di sana itu mengandung dilema. Atau kita sebut dengan dilema etika. Kapan dilema etika itu terjadi? Ketika kita menemukan sesuatu ini benar versus benar. Jadi ada opsi A, kalau saya ambil keputusan A itu benar, B juga benar gitu. Terus mana nih yang saya pilih? Nah itu jadi dilema gitu. Jadi keputusan itu benar gitu. Dua-duanya benar. Ini tapi mana yang mau kita ambil gitu. Jadi ada dilema itu. Kemudian yang kedua masalah rujukan moral. Rujukan moral itu seolah-olah itu benar gitu ya. Jadi secara umum mungkin benar. Tapi kalau kita perdalam lagi, kita renungkan lagi, ternyata itu ada yang nggak pas gitu. Makanya ada bujukan gitu ya, seolah-olah benar padahal sebenarnya itu nggak benar gitu atau kurang tepat lah. Jadi itu sih yang ketika kita menghadapi sesuatu yang mengandung dilema etika dan Jadi posisinya kalau dilema etika itu antara benar dan benar, sementara kalau rujukan moral bisa jadi ada sebuah batas ya. terlihatnya benar gitu ya. Padahal kalau kita telusuri lagi, kedalaman lagi, ternyata masih
ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu, seperti tadi di rumah etika yang dikatakan ya, di mana ada dua nilai yang kita anggap sama-sama benar gitu ya. Bagaimana cara ibu menjalankan pengambilan keputusan? Jadi ketika kita mengalami dilema etika benar persis benar itu tadi gitu ya, biasanya saya kenali dulu nih etika yang bertentangan di situ. Jadi kita cari tahu dulu ini yang bertentangan apa. Nah, ketika mengambil keputusan pasti kita ambil berdasarkan keputusan yang terbaik di antara yang baik. Mungkin tidak bisa memuaskan semua orang, tapi kita memang harus mengambil keputusan tersebut yang baik di antara yang baik dan yang paling banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Berarti ada dong langkah-langkah atau prosedur yang harus kita jalankan gitu. Seperti apa tuh? Jadi langkah-langkahnya biasanya saya kenalin dulu itu, oh ini benar apa benar, terus yang mana yang kan gitu ya. Iya, Kita kenalin dulu, kemudian saya biasanya berkomunikasi atau meminta pertimbangan dari manajemen sekolah, ada wakil kepala sekolah, guru senior gitu. Kemudian juga misalnya jika itu berlaku secara umum, kita bisa juga berkomunikasi dengan kepala sekolah yang lebih senior dalam gugus gitu ya, ada ya. Iya. Juga berkomunikasi dengan atasan-atasan kita, karena itu memang secara struktur ada pengawas, ada faklak, kemudian sudin, pendidikan. Nah, jadi kita berkomunikasi secara intensif untuk memberikan masukan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Lalu setelah itu kita uji secara aturan benar atau enggak sih yang keputusan yang kita ambil. Karena sebagai kita kan di sekolah negeri sebagai pegawai negeri itu kan ada aturan-aturan yang mengikat gitu ya. Jadi di situ regulasi dimainkan gitu. Nah, balik lagi ke regulasi. Misalnya kita patokan kepada karena yang bisa dipertanggungjawabkan ya memang kan kita harus sesuai dengan aturan, kan kita harus bertanggung jawab sesuai dengan aturan. Kemudian dari berbagai macam kasus yang selama ini pengalaman ibu sudah ibu pahami, hal apa saja bu yang menurut ibu efektif di pengambilan keputusan tersebut? Buat yang efektif menurut saya satu memang secara aturan sudah sesuai aturan gitu ya, kita menjalankan sesuai rel aturannya. Kemudian secara universal atau secara umum juga memang itu yang baik gitu ya, yang baik. Dan setelah pengambilan keputusan refleksi, jadi berefleksi, dievaluasi apakah yang kita ambil ini berdampak, memberikan dampak positif. Dampak positifnya ke mana ya, ke ekosistem sekolah, dan yang paling penting itu berdampak kepada murid dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Ya seperti itu. Fokusnya ke murid. Iya. Pasti yang paling efektif seperti itu ya bu ya. Ini menurut saya. Terus bu saya juga kayaknya bagaimana kata Ki Hajar ini. Iya. Berpihak pada murid gitu Berpihak pada ya. murid. Jadi segala sesuatu yang ada di sekolah dampaknya ke murid banyak manfaatnya yang untuk murid. Jadi itu yang jadi fokus utamanya. Dan keaturan tadi, aturan-aturan yang memang secara struktural sudah diterbitkan gitu ya, dari Kemdikbud, dari Dinas Pendidikan dan seterusnya. Kita memang Tentunya selama pengalaman ibu sekian tahun gitu ya berhadapan dengan berbagai macam kasus di rumah etika, ada tantangannya ya bu ya. Bisa disebutkan bu kira-kira apa sih? tantangannya memang itu tadi di hati nih gitu ya, pasti ada yang namanya pergolakan, ini benar gitu ya, ini juga benar, itu gimana gitu ya. Lagi-lagi ini kita belajar untuk lebih mengasah empati, belajar untuk mengambil keputusan yang bisa itu tadi yang terbaik di antara yang baik. Jadi memang kita harus belajar terus ya, kayak gitu. Harus belajar terus dan untuk mengambil keputusan yang bijak, yang baik, benar, itu kan butuh jam terbang. Jadi harus belajar Latih terus ya. Kemudian juga ketika misalnya ibu menghadapi berbagai macam kasus di rumah etika yang tentunya kalau kita setelah pendidikan hampir setiap hari kali ya bu ya. Nah itu apakah ibu punya jadwal tertentu atau waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Apakah memang ini saya selesaikan
saat ini juga, saat ini di tempat. Kemudian kalau yang ini harus melalui rapat dulu atau bagaimana? Ya, jadi kan kalau keputusan itu ada dua kalau saya ya ada yang urgent gitu, penting dan mendesak. Penting dan mendesak itu biasanya memang harus diambil keputusan cepat karena penting dan mendesak. Lalu ada juga keputusan yang diambil dia penting tetapi tidak mendesak. Lalu ada yang tidak penting tapi mendesak, ada juga yang kayak gitu. Lalu ada yang tidak penting tidak mendesak, berarti itu kan yang di belakang. Tapi yang dua tadi itu yang penting mendesak, penting dan tidak mendesak, biasanya saya dahulukan yang penting dan mendesak. Nah yang penting dan tidak mendesak itu biasanya kita butuh timbangan yang lebih dalam, masukan dari berbagai pihak, kemudian juga butuh pemikiran yang lebih dalam gitu ya, pertimbangan lain. Nah itu biasanya saya diskusikan dulu dengan manajemen sekolah, kemudian kita ada briefing mingguan, ada rapat bulanan, kemudian juga ada rapat 6 bulanan dan tahunan gitu ya. Jadi nah di situ sebenarnya itu jadwal yang kita mengambil keputusannya pada saat. Tapi kalau yang memang penting dan mendesak itu juga kita harus Kembali kepada kasusnya tersebut kasusnya, ya, case by case, kategori yang mana, case by case. Memang harus bisa ada namanya skala prioritas ya. Kemudian adakah seseorang gitu atau misalnya hal-hal apa gitu yang menurut ibu membantu ibu selama ini? Yang membantu saya satu pasti kita balik lagi kepada aturan yang mendasar. Jadi dasar keputusannya itu yang memang dari aturan gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua manajemen sekolah seperti wakil kepala sekolah, guru senior, dan tadi yang ada misalnya ada pertimbangan kepala sekolah dalam gugus secara berjenjang ada pengawas, kepala satuan pelaksana pendidikan kecamatan, kemudian supin, dinas pendidikan sampai kemudian. Jadi itu berbasis aturan sih kalau saya lebih fokusnya Ibu, mungkin pertanyaan terakhir saya, Ibu, dari sekian banyak pengalaman ibu mengenai kasus Bulma Etika, kira-kira apa yang bisa ibu kalau dilema etika memang kita harus lebih mengasah empati, lalu lebih bisa mengklasifikasikan masalah pertentangannya di etika apa. Kemudian juga lebih memikirkan ini kebermanfaatannya buat lebih banyak orang gitu, atau hanya segelintir orang gitu. Kemudian juga lagi-lagi ketika ada sesuatu masalah keputusan yang harus diambil, lagi-lagi fokusnya adalah kepada murid itu, kan kembali lagi fokus utamanya murid. Jadi itu sih harus dipelajari, memang nggak mudah ya, dilema etika ini memang nggak mudah, jadi memang harus terus diasah, terus dipelajari dan terus belajar. Sepertinya dari pembicaraan kita hari ini luar biasa sekali mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk bertemu dengan ibu, belajar tentang dilema etika. Jadi saya mengingat-ingat kembali nih tentang dilema etika dan rujukan moral. Iya. Dan ini jadi menginspirasi saya nih Bu, supaya bisa melatih diri menjadi lebih baik lagi dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan mungkin dengan dilema etika. Memang nggak mudah ya. Sepertinya perlu latihan lagi nih. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sekian banyak pengalaman Ibu yang luar biasa buat saya, mudah-mudahan juga menginspirasi buat dimanapun Ibu. Ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengambil waktunya. Baik, terima kasih. Demikianlah wawancara kami hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mendatangkan manfaat buat kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.